Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 21 ayat 23 sampai 27 diawali dengan sebuah pertanyaan yang berasal dari imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus. Pertanyaan tersebut yaitu, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Pertanyaan ini sebenarnya mengandung kecaman dan penolakan terhadap identitas Yesus sebagai anak Allah. Mereka menolak Yesus sebab bangsa Israel menganggap bahwa Mesias yang dijanjikan adalah seperti seorang panglima perang yang gagah perkasa yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan, dan bukan seorang tukang kayu biasa dan bahkan lahir di sebuah kandang domba. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Yesus bukan karena ia melakukan sebuah kejahatan, namun karena kebutaan rohani bangsa Israel, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya. Pada ayat 24 kita dapat melihat bahwa Yesus menunjukkan teladan bagaimana seorang percaya seharusnya bersikap ketika mengalami penolakan oleh sebab kebenaran. Sikap tersebut adalah Yesus sabar menghadapi penolakan tersebut. Bahkan pada ayat 24 dan 27 tersirat bahwa Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan cara tidak memberitahukan mereka sumber kuasanya, sebab Ia menghendaki mereka mencari kebenaran di dalam diri mereka. Hal ini dilakukan Yesus sebab Ia mengetahui bahwa para imam dan tua-tua sebenarnya mengetahui jawaban dari pertanyaan mereka sendiri. Hanya karena ego, mereka enggan mengungkapkan kebenaran tersebut. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 25 sampai 26. Dan oleh sebab itu, Yesus mendorong mereka untuk mencari jawaban dalam diri mereka sendiri. Saudara, melalui kisah ini kita dapat belajar untuk menjadi sabar dalam menghadapi penolakan oleh sebab kebenaran, dan tetap mengasihi orang-orang yang menganiaya saudara. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap batin saudara saat menghadapi penolakan oleh sebab kebenaran? Apakah saudara menjadi marah, tersinggung, mengeluh, atau balas memaki orang tersebut? Jika saudara masih melakukan hal-hal tersebut, maka marilah saudara belajar untuk menumbuhkan kesabaran dan kasih terhadap orang-orang yang menolak oleh sebab iman kita kepada Yesus Kristus.
Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan setiap kami. Mari kami rindu di dalam setiap situasi kehidupan yang terjadi. Entah mungkin kami mengalami penolakan oleh karena iman kami kepada Engkau. Mari ajar kami untuk kami semakin sabar Tuhan. Bahkan kami semakin mengasihi orang-orang yang menganiaya kami Tuhan. Sama seperti Engkau yang telah memberikan teladan hidup, di mana Engkau mengasihi, di mana Engkau menjadi sabar terhadap orang-orang yang mengecam dan menolak-Mu Tuhan. Kami juga rindu kami bisa menjadi pribadi yang sama seperti itu Tuhan. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.